Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti arti dan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan, menolong kami untuk menjalani hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi mendalami renungan ini. Saya akan membacakan Markus 13 ayat 37. Tertulis demikian. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang penjaga malam merupakan tugas yang cukup berat, karena ia harus menjaga agar dirinya tidak tertidur saat bertugas jaga dan sekaligus memperhatikan keadaan tempat yang ia jaga. Entah itu melalui CCTV atau secara langsung mengamati dengan matanya. Seorang teman saya menceritakan bahwa ia sering mendapatkan tugas jaga malam. Tapi ini bukan tugas jaga secara fisik untuk mengawasi pencuri atau penjahat di malam hari. Tapi ia bertugas menjaga server data keuangan dengan memandangi beberapa monitor data. Ia harus melihat dan memperhatikan apakah ada penyusup atau hacker yang hendak masuk ke dalam sistem server komputer yang sedang online, dan mengupayakan langkah pencegahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas jaga ini dilakukan sebanyak 3 shift dalam 1 hari dan 7 hari dalam seminggu. Setiap orang yang bertugas selalu harus berhati-hati dan berjaga-jaga, mengamati aktivitas yang nampak di layar monitor-monitor yang ada, dan mengantisipasi keadaan dengan cepat dan tepat. Kelalaian dan kelengahan bisa menyebabkan sistem server akan menjadi kebobolan dan mengganggu keseluruhan sistem. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini hanyalah menjadi contoh bagaimana pentingnya seorang harus berjaga-jaga. Salah satu pesan penting dari Tuhan Yesus bagi kita semua adalah berjaga-jaga. Pesan ini ditujukan kepada kita, yaitu semua orang yang percaya, dan juga kepada semua orang yang tidak percaya. Jadi pesan ini ditujukan kepada semua orang yang tinggal dan hidup di bumi ini. Dalam ayat yang ke-33, Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Mengapa kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Biasanya saudara, seorang penjaga akan sangat waspada di malam hari, tapi menjadi lengah di siang hari. Demikian pula dalam hidup kita. Ada situasi dalam hidup yang kadang membuat kita terlena dan lengah sehingga kita tidak berjaga-jaga, yaitu kesenangan dan kecintaan akan dosa dan dunia. Tuhan tidak menyuruh kita untuk berjaga-jaga di saat-saat tertentu saja, tapi harus berjaga-jaga di setiap waktu. Ada orang yang mengatakan, nanti cari Tuhan kalau sudah tua saja. Sikap ini adalah contoh sikap yang tidak berjaga-jaga di masa muda. Banyak orang yang mengabaikan Tuhan di masa mudanya dan berniat untuk hidup benar di masa tua. Padahal seharusnya saat muda atau tua, kapan saja, di saat berapapun umur kita, hendaknya kita selalu mengasihi Tuhan
hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Ada juga orang yang sudah tua, tapi tetap terus menunda-nunda, mengira bahwa esok masih ada. Hari ini dijalaninya dengan ketidaktaatan dan berencana untuk taat pada besok hari. Begitu seterusnya dan tidak berhenti-berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita selalu taat setiap hari, berjaga-jaga setiap hari, karena Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Dalam Markus 13 ayat yang ke-37 ini, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Mari kita perhatikan sekali lagi saudara, pesan firman Tuhan ini disampaikan untuk semua orang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangannya untuk mengangkat gerejanya dapat terjadi kapan saja, dan bahwa kedatangannya itu tidak terduga dan tidak diketahui. Oleh karena kedatangannya tidak terduga, maka kita semua harus selalu waspada dan setia dalam iman kepadanya. Setia bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam perbuatan kita. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan ketidakbenaran, tapi mari kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Bersiaplah selalu saudara, di setiap saat, agar ketika Tuhan datang, maka kita didapatinya dalam ketaatan dan kesetiaan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami dianugerahi dengan keselamatan, dan Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan. Kami yang berdosa telah dikuduskan dan dibenarkan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi ini. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang menjemput kami. Tolong kami senantiasa ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, kuatkan kami selalu untuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepadamu. Di setiap saat dalam hidup kami, hari lepas hari, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang taat dan mengasihi-Mu. Kuatkan kami selalu Tuhan, untuk hidup benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, di sepanjang hari ini, supaya hari ini kami lalui dalam perkenanan Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah ya Tuhan, sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan semangat yang baru. Yang terikat dengan kuasa kegelapan dan dosa Tuhan lepaskan, dan jadikan merdeka serta hidup baru di dalam Tuhan. Bagi yang sedang mengalami masalah dan persoalan, berikanlah jalan keluar ya Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, dan berkatilah setiap rencana dan kerinduan kami semua. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami, supaya kami terus berada dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.